I want to do a social run forever and ever. Di mana alokasi dana gue itu buat dana darurat, buat dana keluarga, pendidikan segala macam, dan dana hari tua. Lari dari kenyataan itu penting because you have to get your me time. Me time itu bisa didapat dari untuk lari dari kenyataan, karena kenyataan tiap hari itu nggak secakep yang ditampilkan oleh teman-teman content creator. You know who you are. True. Hai Dashers, welcome to Easy Pace Podcast, persembahan dari Dashport with me, Danar Kalingga as your host. Dan kali ini gue sedang bersama salah satu figur pastinya paling berpengaruh dan sosok inevitable juga di dunia lari. Before all the pelari culture thing, ada sosok seorang ini yang benar-benar dari dulu, pasti kalau lo udah lari lama kenal namanya, Mas Yasha Catap. Apa kabar Mas? Baik Dana. Aduh, luar biasa, benar-benar luar biasa banget ya. Salah satu co-founder juga dari Indo Runners. As the shirt says, ini adalah salah satu komunitas yang lo bantu dirikan juga ya? Yes. Wow, dan juga sempat membuat film Mari Lari ya. Kayak banyak banget yang di dunia lari itu yang bahkan lo udah kontribusikan. Gak cuma lari aja tapi lebih dari itu ya. Dari komunitas, film, ada lagi yang lainnya yang pernah lo buat mungkin yang interesting yang orang belum tahu nih. Waduh, there's so many attempts. Banyak sekali mencoba itu. Banyak sekali yang dicoba. Kadang kita coba sendiri, kadang kita berusaha menggait pemerintah untuk melakukan sesuatu. Kita coba bikin program sama pemerintah daerah, kita coba bikin program sama brand, sama bahkan korporasi yang mungkin gak ada hubungannya sama lari atau kegiatan fisik. Kita coba ya semuanya. Siapapun yang mau tertarik somehow gila enough, crazy enough. Karena we're talking about sebuah era di sebelum lari became a thing. Yes. It is a thing now. Yes, it is a thing right now. Ini bener-bener semua dari mulai activation, orang-orangnya, brand segala macam semua lari ya. Dan tadi sebenarnya kan kita udah ngebahas ya, banyak banget yang lo bikin dunia lari Mas. Komunitas iya, film iya. Lo bekerja sama juga sama tadi sempat bilang sama brand, daerah dan lain-lain semua segala macam. Gue sampai bingung sebenarnya mau mulai pertanyaan dari mana. Tapi ada satu hal yang ya stuck on my mind dari apa yang lo lakukan adalah lo sering bilang kalimat receh, yaitu sebelumnya cukup lari dari kenyataan. Iya. Nah, kenapa lo memilih kalimat itu menjadi kayak hal yang sering lo pakai, hal yang sering lo katakan ke orang-orang gitu. Lari dari kenyataan maksudnya kayak gimana? Oke. Danar, sebetulnya lari dari kenyataan itu satu phrase yang sebetulnya dulu gue benci banget. Really? Gue benci banget. Karena I never wanna say it gitu. Biasanya gue gak tahu ya, sudah berapa ribu kali gue ngomong dan ngajakin orang untuk lari gitu. Dan sering sekali reply-nya adalah, gue lari dari kenyataan aja deh. Oh bener, sampai sekarang. Do you hear that too? Yes, a lot of times. Ini kalau misalnya apalagi orang yang belum mulai lari, pasti kayak gitu. Iya. Responnya sampai sekarang. Terus gimana perasaan lo? Ketawa gitu kan? Iya. Jujur gue bingung jadi mau kayak, respon apa. Jadi kayak pura-pura lucu gitu Corporate kan? laugh. Corporate laugh kayak it's a courtesy laugh. Courtesy laugh, you know, mereka nggak secara mereka mencoba menolak dengan halus lah ya. Iya. Gitu. Tapi sebetulnya setelah belasan tahun lari, gue sih cukup I'm trying to embrace that. Gue embrace that karena I think lari dari kenyataan has some truth to a lot of people. Karena gue lihat orang lari itu karena gini, apalagi kita di Jakarta ya. Yeah. Kita nggak cuma di Jakarta, pelari itu ada di luar Jakarta. Jakarta sendiri itu kota yang sangat padat, stresnya sangat tinggi. Yes. If you have time, a lot of people don't have the time. Misalnya apalagi kita tinggal di Jakarta, tapi Jakartanya mungkin bukan dekat sama GBK, gitu ya. Mungkin kantornya kerjanya nggak dekat sama GBK, lalu kita nggak ada fasilitas untuk lari atau untuk do something di alam yang agak terbuka itu nggak ada gitu. So you wanna do that, you wanna do something like running.
untuk lari dari kenyataan. Karena kenyataan tiap hari itu nggak secakep yang ditampilkan oleh teman-teman konten kreator. You know who you are, gitu. Karena semuanya kan ya everything's curated gitu. Padahal sebenarnya real life is not curated, and you need that escape. Lo memang perlu lari dari kenyataan. Lari dari kenyataan. Saat ini orang banyak main mobile gaming. Yes. When we started out di tahun 2008-2009 itu mobile gaming yang kayak sekarang karena gue gadgetnya aja masih pakai BlackBerry gitu kan. Mobile gamingnya mungkin Snake gitu ya. Mobile gamingnya beda kayak sekarang. Iya. Snake. FTW. Yes. Mungkin ya gamenya Snake aja gitu. Jadi memang lari dari kenyataan itu penting gitu. It's for your mental health. Okay. You gotta do something. Okay. Mungkin kalau pakai kita main mobile gaming atau apa kan juga sebetulnya ya itu agak mager ya. Physically it's not good for you. Emang lo harus bergerak kan. Yes. Karena ya orang kalau di Jakarta gerakan nggak terlalu banyak gitu. Karena gerak dikit either panas, polusi dan ya panasnya itu sih. You have to take a shower lagi apa segala macam kan jadi nggak sedap juga gitu. Jadi lari dari kenyataan is a truth. Orang juga banyak lari dari masalah. Ya nggak sih? Yeah. I see people over the years gitu. Kenapa sih orang ini larinya getol banget? Apalagi zaman itu kan mereka nggak bisa jadi konten kreator gitu. Mereka nggak bisa mendokumentasikan gitu. Paling kita lihat dari Nike Plus-nya mereka zaman dulu ya. Kalau nggak dari Endomondo gitu. Itu platform yang lama gitu. Tapi kita kan bikin challenge juga. Jadi challenge itu ya dari dulu sudah ada gitu. Tapi formatnya beda, platformnya beda. Kita bisa lihat kenapa sih orang ini larinya banyak banget gitu. Oke. Either this person has too much time or this person has a lot of time yang dia mau alokasikan untuk lari dari sesuatu. Berarti kalau misalnya kita tanya ke lu dulu awalnya, apa yang membuat lu lari? Alasan lu apa? Apakah lari dari kenyataan, lari dari sesuatu? Gue sebetulnya lari mengejar sesuatu. Lari mengejar sesuatu. Gue mengejar, I think because of my background ya. Background gue kan di media, background gue di branding, background gue di PR gitu. Gue ngerasa bahwa lari itu adalah sesuatu yang bisa membawa hal positif dan waktu itu tidak tergarap. Nobody was doing anything gitu. Oleh karenanya gue pikir, oke, gue nggak pernah jadi atlet. Selama gue di sekolah apa di mana nggak pernah jadi student athlete itu juga nggak pernah gitu. Ya mungkin ya sekali-sekali lah pernah ikutan tim softball lah di waktu SMA di Gonzaga gitu. Cuman nggak pernah serius amat gitu ya. Bikinnya main dan it's a social activity gitu. Tapi I really believe this could be something gitu. Jadi gue menggunakan segala apa yang gue tahu untuk ya talk to people. Talk to people, bikin konten-konten, ngundang wartawan segala macem. Waktu sampai Nikita Mirzani aja sempat datang meliput kegiatan Indo Runners. Itu pun belum di awal-awal. Jadi kalau misalnya if you Google news ya, Indo Runners, Yasha, lari segala macam itu artikel segala macam muncul loh. Bisa angle-nya macam-macam. Kesehatan of course. Terus rekreasi di Jakarta di mana aja lokasi bisa buat lari. Lari bersama pasangan. Any topic you can think of ada karena I was actively pitching ke media apapun itu. Oh ya ini bisa buat ini gitu. Pokoknya semua yang berkaitan dengan lari lu sambungin ke semua hal itu bisa ada dan itu ada di internet sampai sekarang ya. Bisa. Wow. Tapi kalau sekarang deh out of all sports kan lo maksudnya kayak bukan serius atlet juga pernah ikut tim softball dan segala macam. Kenapa kayak akhirnya lo memutuskan kayak bisa mencari hal itu dalam lari ini sampai akhirnya membuat Indo Runners juga ya? Karena lari itu sebenarnya terlalu gampang untuk dilakukan. It's way too easy. It's so simple. Yang penting idealnya lo ada sepatu lari yang pasti sudah pernah dibahas juga sama si dokter pembedah sepatu itu. Dan you just have put one foot in front of the other, terus you just go. Itu aja kan sebetulnya, basically itu aja. Jadi ini terlalu gampang untuk tidak dilakukan gitu. Tapi ya convincing people dari semua stakeholder yang bisa ikutan di sini itu satu-satu sih ngomongnya. Dan di saat ya kadang banyak gini ya, orang tuh kan ada hitungannya. Everything tuh ada hitungannya. Misalnya Bre mau masuk sesuatu, dia ngeliat, oke, nanti yang hadir akan berapa orang.
Nanti akan posting berapa orang. Sekarang udah bisa gitu. Kalau dulu lebih ke yang hadir berapa orang, ada berapa nasi box yang perlu gue siapkan. Masih mikirnya kayak gitu. Jadi waktu itu berbeda. kegiatan olahraga adalah kegiatan pengumpul massa. Kalau masanya nggak banyak, they don't believe in curated activities with selected people tuh nggak ada dulu. Karena belum ada platformnya. Kalau sekarang kan misalnya ngundang, ya udah yang kece-kece aja, ya 10 orang, yang tipe-tipenya kayak model-model gitulah. Ada kayak gitu kan. larinya juga siapa gitu kan. Dari dulu- circle mana. Dulu beda banget ya. Dulu kalau misalnya mau ngundang artis, artisnya datangnya telat. Gitu. Oke, ini menarik banget ya. Tapi tadi sempat Mas Yasa bilang kan, kalau misalnya lari dari kenyataan, ada juga yang lari dari masalah gitu, atau Yeah. lari mencari sesuatu. Tapi kan ada teori juga nih yang bilang kalau sebenarnya kita tuh malah nggak bisa lari dari masalah, lari dari sesuatu yang mengejar kita. Justru pas lagi lari, semua masalah tuh malah ngejar dan akhirnya kita dipaksa buat mikirin itu di jalan. Nah itu setuju nggak? Setuju. Itu gimana menurut lo? I think it does happen to some people. Jadi saat lari itu kita mendapatkan clarity ya. Karena Yes. kan di saat lari itu kan kita juga we have to focus kepada nafasnya, pada langkahnya, trying to achieve something gitu. Ya kadang-kadang ada pikiran-pikiran lain yang masuk lah ya, gitu, yang merasuki pikiran. Tapi biasanya clarity itu timbul setelah larinya. Di saat endorfinnya not mulai while you're running. Iya, di saat endorfinnya baru mulai keluar nih gitu kayak. Wah, di saat kita mendapatkan runners high. Runners high itu ya efeknya macam-macam, bisa ketawa-ketawa sendiri atau apa gitu, atau joget-joget, orang-orang kan suka kayak gitu ya, atau ya kalau we take time untuk diem aja gitu, and clarity will come to you di saat the endorphin hits. Sering berarti kayak gitu pas lari. Pas abis lari I mean. After Oke, running ya. itu sering terjadi yes. Jadi lari dari kenyataan memang membawa banyak benefit sih sebetulnya. Tapi kadang-kadang ya kalau misalnya udah larinya udah terlalu sering, udah terlalu lama, ya it becomes satu something yang regular aja gitu. Jadi you kinda know what to expect. Jadi semua udah tahu ekspektasinya apa aja gitu. Oh. Tapi balik lagi ini dari tadi kita ngebahas seputar komunitas yang udah lo bangun udah dari tahun 2008 ya Mas Yasha. Yaitu Indo Runners. Ini gue yakin kalau misalnya setiap lari yang udah dari beberapa tahun lalu pasti familiar banget dengan nama komunitas Indo Runners ini. Nah, tapi kalau misalnya menurut Mas Yasa sendiri, apakah dulu Mas Yasa ngeliat komunitas ini sebagai wadah buat orang-orang yang punya keresahan yang sama juga? Atau sebenarnya apa yang membuat Mas Yasa membangun komunitas ini? Apa spirit di balik komunitas Indo Runners ini? Spirit aslinya ya sebetulnya. Yang kenapa orang berkumpul dan saat itu kita ngomong adalah di Facebook group Indo Runners. Facebook group. Still Facebook group ya. Dimana sekarang isinya adalah om-om dan tante-tante kalian. That's where your parents hang out. Di Facebook group. Wow. No, for real. Tapi di tahun 2010, 2011 gitu ya. Itu Facebook grupnya Indo Runners ini was really a thing. Di mana Yes. orang dari seluruh Indonesia bergabung dan mereka minta untuk join dan menggunakan nama Indo Runners di daerahnya masing-masing. Karena waktu itu tidak ada wadah apapun. Bener, aku juga orang yang bahkan dulu belum mulai lari nih tahun segitu, belum bener serius ikut komunitas. Tapi kalau misalnya ngomongin seputar lari dan komunitas, kayak aku langsung tahu, oh Indo Runners. Indo Runners ini loh ya komunitas lari itu. Kayak menurut aku emang sebesar itu dulu namanya ya. Dan sekarang ini sebenarnya masih yang terbesar. Masih ya? Jadi kita ada di lebih dari 80 cabang di seluruh Indonesia. Dan gak cuma kota besar aja, ini masuk ke kota kedua, kota ketiga gitu. Jadi memang ini satu cara di mana teman-teman di seluruh Indonesia untuk bisa mendapatkan satu wadah nasional, tapi mereka juga bisa membuat chapter sendiri dengan kearifan mereka sendiri. Nah biasanya kita kasih template, gak cuma template brand guideline, tapi juga kayak guideline dari aktivitasnya. Misalnya lo harus bikin aktivitas minggu berapa kali gitu. Katakanlah ada 2 kali, misalnya ada our signature runs itu adalah Sunday morning run, dan juga ada Thursday night run gitu, dan masing-masing juga kita kasih tahu sejarahnya seperti apa di Jakarta dan kenapa itu, why it works juga di seluruh Indonesia gitu. Dan itu
di saat orang memulai sesuatu, it's really tough because tidak ada panduannya. Nah, panduan itu yang kita coba berikan dan juga success story di tempat-tempat lain juga kita bisa sampaikan kepada mereka. Jadi mereka juga semangat bahwa oke, dari misalnya cuman 5 orang, 10 orang lari bareng, you can grow it sampai 100 or beyond gitu. Nggak perlu sampai ribuan. Yang penting orang-orang itu rutin dan mereka menyebarkan si virus larinya itu ke orang-orang lain. Dan gak mesti misalnya 50 orang misalnya. Katakan satu komunitas ada 50 orang yang aktif. People come and go. Yes. You know. And we all have to accept that gitu. People come and go. Either mereka at one point akan lari sendiri. Atau mungkin bikin grup sendiri. Itu sih. Dan itu fine-fine aja ya. Fine-fine aja. It's fine. Ya we just harus legowo karena that's how people are. Ya orang kan mencari orang-orang yang like-minded misalnya. Atau misalnya goalnya sama dalam lari gitu. Mungkin ada sebagian kecil orang yang akan pokoknya gue harus WMM-nya sampai 6 stars. Tapi ada juga I want to do a social run forever and ever. Di mana alokasi dana gue itu buat dana darurat, buat dana keluarga, pendidikan segala macam dan dana hari tua, misalnya gitu. I don't want to burn everything on WMM, misalnya, gitu kan? Ya it's choice, everything's a choice in life. Mau lari dari kenyataan boleh, mau lari menuju kemacuran di dalam dunia pelarian, it's up to you. As long as you know. Why are you running? Dan goalsnya ini lari untuk apanya ya bisa ganti-ganti. You can run for charity, you can run for reality, you can run for. Jadi alasannya apapun sebenarnya nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, as long as you know exactly what it is. Tapi ada nggak alasan yang kayak misalnya orang, apalagi terlebih yang baru-baru sekarang, yang kayak dia mulai lari mungkin gara-gara FOMO aja, atau mungkin gara-gara kayak pengen kelihatan keren aja update, itu salah juga gak sebenarnya? Sama sekali tidak salah. Tidak salah, itu jadi apapun alasannya it's okay ya? It's okay. Jadi kalau misalnya ada orang yang kayak takut memulai lari atau kayak takut dihujat kenapa alasannya segala macam, kayak gak ada yang salah sebenarnya. Gak ada yang salah. Actually here's the thing. Sekarang ini adalah saat yang paling tepat untuk mulai lari. Karena the benefit that you will get, the support system that you get, itu adalah, ini lagi peak-peaknya nih. We are at the peak of run maxing di Jakarta. That's a good word, run maxing ya. That's a new one. Not looks maxing, but run maxing. Run maxing is here today di Indonesia, apalagi di Jakarta. Tapi gimana ngelihatnya dari awalnya? Sebenarnya kan dulu lari itu adalah sesuatu yang mungkin ada orang jadiin pelarian, atau Mas Yasa dulu mulainya gara-gara mencari sesuatu. Tapi sekarang benar-benar udah jadi lifestyle banyak orang di Indonesia. It's a lifestyle dan ini sebuah industri sebetulnya. Makanya untuk run maxing ini sesuatu yang kemungkinan besar tidak bisa didapat dimanapun di dunia. Karena saat ini semua brand itu sangat jor-joran masuk ke dalam dunia lari di Indonesia, apalagi di Jakarta. Gitu. Jadi duit yang dikeluarkan untuk di sektor ini untuk menjadikan lari sebuah olahraga yang sebetulnya tidak murah dalam menyelenggarakannya. Buat individual is still affordable, tapi untuk menyelenggarakan event lari yang berskala internasional, yang katanya internasional. Oke, ini juga lucu nih. Oke, ini lucu ya. Oke. Jadi gini, event lari di luar negeri, di negara barat. Mungkin itu gak seheboh event lari yang terselenggara di CFD. Karena gini, banyak event yang diselenggarakan saat ini oleh misalnya Bank A, Bank B, Bank C gitu ya. Nah itu biasanya at this point itu para direktur bank tersebut sudah pernah lari di WMM A, B, C misalnya. Dan itu WMM loh, bukan a regular marathon. Nah mereka pun akan men-benchmarknya dengan yang besar-besar. Misalnya kayak Berlin Marathon, Tokyo Marathon, London Marathon, Chicago Marathon, New York Marathon. Semua itu jadi benchmark. Bahkan Boston Marathon. Itu semuanya jadi benchmark. They come back. Mereka bilang sama IO-nya, sama sama race organizer-nya. Dan juga tim panitia dari misalnya bank tersebut. Gue maunya bikinnya kayak gini karena di Berlin kayak gini. I see. So makanya yang gue bilang adalah run maxing di Indonesia is real karena tim itu mendapatkan arahan
dari direksi dan komisaris dan siapapun itu bahwa lo harus bikinnya kayak di sini karena di internasional standarnya begini-gini. Padahal itu standarnya juga standarnya WMM di mana there's so much money put into it by huge sponsors, misalnya Abbott lah dan pihak-pihak lain gitu. CS. Iya, jadinya Bank of America di Chicago gitu kan sponsornya kan gede-gede banget gitu. Jadinya kita mendapatkan sebuah standar internasional ala WMM, tapi dengan skala yang lebih kecil dan lokal. Dan itu bisa terjadi berkali-kali di Indonesia. Isn't that amazing? Oh benar-benar. Dengan respect yang kayak gitu. Iya, kayak the benchmark is very very high. Sedangkan mereka nggak tahu kayak di luar sana misalnya di Chicago ada maraton yang nggak masuk WMM kayak gimana gitu ya. Iya, itu tidak pernah dijadikan benchmark. Oh ya that's Jadi why. kalau misalnya kita, waktu gue pernah ikutan, bahkan gini, gue ikutan Sydney Marathon setahun sebelum dia official menjadi WMM. WMM yang ke-7. Itu respectnya biasa banget. Race expo-nya juga biasa banget. Gitu. Gue pernah ikutan Kyoto Marathon. Itu terjadi sekitar seminggu atau 2 minggu sebelum Tokyo Marathon. Oke. Waktu itu kita bawa sponsor ke sana gitu. So we brought a group di sana, Indorunner sama JBL. Itu juga cukup sederhana. Sangat halus bahasanya. Sederhana. It's nice, tapi dibandingin sama Tokyo Marathon agak-agak jomplang sih memang. Dibandingin sama maraton-maraton di Indo juga cukup agak sederhana sih. Pesertanya banyak banget gitu. Cuman ya it doesn't have the bells and whistles that yang kita biasa lihat di sini gitu. Yang di sini kan kayak hydration systemnya udah kayak WMM banget gitu. It's amazing. Benar. Buat gue yang melihat perjalanannya gitu, it's like wow, we've really come a long way. Karena every single person yang lo lihat sekarang ini, di saat lo ikutan misalnya Jakim, misalnya lo ikutan Jakarta Running Festival, ikutan Bali Marathon, all these people have learned dari pengalaman-pengalaman sebelumnya dan most people learn from zero. Dan they grew with it gitu. Jadi ini sebuah perjalanan panjang. Sejarah hydration system yang nampaknya kayak gitu adalah itu yang mulai Pocari. Pocari Sweat di Indonesia. Pocari Sweat di Indonesia belajar dari tim Pocari di Singapura. Dan mereka memang ada satu periode di mana mereka memang melakukan itu. Jadi we have to thank Pocari for setting a standard untuk hydration system. Itu, tapi itulah Benar. Pocari. Berarti kita harus bersyukur banget ya dengan dunia lari di Indonesia sekarang yang ternyata sangat bagus masuknya ya. Iya, we have to thank misalnya Milo. Milo has kept running alive selama bertahun-tahun. Gitu. Meskipun Milo sekarang mungkin dibandingkan yang lain bukan yang paling top ya, top of mind gitu ya. Tapi Milo itu historically itu selalu konsisten untuk mensponsori Jakarta 10K. And we have to appreciate that gitu. Karena kalau nggak Milo siapa lagi? Milo dengan yang tadinya pesertanya banyak anak-anak sekolahan gitu kan. Terus sampai orang beneran bayar untuk ikutan gitu. Iya. Tapi ini kan kita kalau misal ngomongin ya dunia lari di Indonesia yang benar-benar tadi seperti Mas Yasha udah bilang juga lagi at the peak of run maxing. Ya kalau kita ngeliat event lari, event maraton di Indonesia bagus banget. Nah menurut lo apakah ini benar peaknya kayak nanti akan turun atau kayak masih bisa lebih lagi atau kayak menurut lo kayak kira-kira beberapa tahun ke depan dunia lari di Indonesia ini bakal kayak gimana berarti? Saat ini menurut gue adalah peak run maxing di Indonesia. Saat ini. Kenapa? Karena trends come and go, gitu. I think this trend will slow down a little bit. Tapi at that point standarnya udah bagus banget. Dari standar penyelenggaraan event lari, fitness standarnya dari banyak teman-teman kita. Sekarang itu udah jauh lebih tinggi dibandingkan waktu kita mulai start dulu, gitu. Jadi sekarang pelari baru itu udah bisa langsung ini itu ya karena mereka aware, mereka tahu goalnya apa, jadi progres mereka tuh cepet banget gitu. Jadi it's a great thing. Ya kita harus pelihara aja. Mungkin ya buat teman-teman juga, just take it easy. Yes, run maxing oke gitu. Tapi ya semua harus sadar bahwa ya ini ada masa-masa, semua ada masa-masanya. Dan mungkin support
akan berbeda at one point. Mungkin nanti next one akan ada High Rocks yang dengan format yang berbeda juga gitu kan. Yang bisa lebih mengakomodir lebih banyak orang. Dan mungkin nanti sponsor akan pindah ke sana. Ya we never know. Tapi ya di saat itulah mungkin komunitas lari apalagi ya di Jakarta mungkin akan mulai bermunculan lebih banyak lagi. Pasti. Yang self-support. Jadi gak terlalu tergantung sama brand bikin apa, di traktir ini. Sekarang kan banyak traktiran ya. Kayaknya sekarang bahkan udah ada beberapa running community yang emang self-support kayak gitu deh. Kayak untuk atletnya bahkan ya dari running community-nya sendiri. Tidak terikat dengan brand dan segala macam. Dan it's good to see that ya, you know. Iya, Kayak, emang harus independen sih. Soalnya kalau nggak nanti jadi kayak nunggu-nunggu gitu. Kayak mau support apa. Kalau nggak ada support gue gak akan bergerak nih gitu kan. Benar. Ya gitu. Tapi kalau misalnya dari lo Mas Yasha ya. Ini udah lari berarti berapa tahun totalnya? 18? Ya 17? Ya 17-18 lah gitu. Udah lama banget ya. Ini benar-benar sampai sekarang masih aktif juga lari dan masih benar-benar aktif ngeliat juga, masih tahu perkembangan dunia lari sekarang kayak gimana. Gue masih mencoba ngikutin. mengikutin, tapi ya karena udah lama gue kan sudah melihat pola-pola ya. Iya. Misalnya pola keributan gitu, ada kericuhan mengenai satu topik gitu. I know bulan depan udah gak diomongin lagi gitu. Jadi kadang-kadang oh ya udahlah biarin ntar lagi reda gitu. Ya bahkan semua keributan lu udah pernah ngerasain ya. Iya. Dunia lari ya. Semua keributan soal apa desain misalnya gini, keributan komunitas ya. Keributan komunitas yang skala kecil sampai medium lah adalah jersey. Jersey-nya harus kompak, harus bikin. Terus satu desainnya nggak cocok. Kalau nggak kedua adalah harganya terlalu tinggi. Tapi yang sering juga adalah apakah komunitas tersebut bikin jersey yang cukup banyak jenisnya tiap kali atau kurang sering apa terlalu banyak gitu. Jadi itu aja. Kalau nggak jumlahnya orangnya. Kadang-kadang ini gue selalu bilang komunitas yang lari bareng itu apabila kalau lu foto bareng dan you can't tell who's who di situ, itu artinya pasti akan ada split dikit gitu. saat di foto bareng itu there's too many people gitu. Gitu. Karena di saat itu orang nggak ngerasa mereka special. Jadi orang mereka kan ada dari situ ya bangun nih sesuatunya sendiri lagi. Ya. Palingnya kalau di foto bareng semua orang masih kelihatan oh sini dengan outfitnya dengan apanya gitu. Everybody wants to be acknowledged secara individual kan. Jadi perlu acknowledgement tersebut, which is very human. It's fine. Oke. Kalau di tahap ini udah lari dari kenyataan and everything's fine gitu. Gak apa-apa ya, baik lagi ya. Tapi kalau misalnya pesan lo gitu atau mungkin kayak harapan lo ya dunia lari sekarang udah pastinya jauh berbeda banget dari dulu pas Mas Yasa ini memulai lari. Dari mulai dulu mungkin agak susah kalau ngubungin brand, sekarang brand yang nyari dan pokoknya banyak lah perubahan-perubahan itu. Apa harapan lo untuk dunia lari lagi ke depannya? Harapan gue adalah komunitas itu harus tetap jalan. Whoever you are, misalnya kalau memang lo suka lari dan you have friends and lo pingin ngajak teman-teman lo, komunitas lo itu harus jalan tanpa brand gitu. Jadi so you form little groups yang bisa carry over the movement, the running movement ini ke era berikutnya juga gitu. Karena era berikutnya mungkin nggak ada yang namanya pelari culture. Everybody has their own beda culture lagi gitu kan. ya, Tapi yang I totally believe in the power of community. Gitu. Ya, community ini bisa melakukan banyak hal buat lari buat sosial, lari buat sesama, lari buat ngajak orang lain untuk lari gitu. Jadi ya emang harus jalan sih. Jadi larilah untuk kenyataan. Larilah untuk kenyataan. Boleh lari untuk kenyataan, lari dari kenyataan juga boleh. Ya. Nah mungkin ada yang nonton nih yang besok pagi pengen bangun, terus lagi capek banget pengen lari untuk kayak menghindari kenyataan ini. Mas Yasa pengen bilang apa nih ke mereka? Apakah it's okay untuk lari kenyataan atau mungkin kayak buat orang-orang yang lagi merasakan hal-hal itu, apa yang pengen lo sampein? Yang benar-benar kayak merasa lagi down banget, sedih banget, pengen lari dari kenyataan. Lari dari kenyataan itu penting because you have to get your me time. Me time itu bisa didapat dari lari sih. Jadi lari adalah saat dimana lo bisa denger
mendengarkan nafas sendiri, bisa mendengarkan pikiran-pikiran sendiri dan juga berusaha mengenyahkan pikiran-pikiran yang negatif gitu. Kita lari di luar, kita bisa merasakan aspal seperti apa, tanah seperti apa, kerikilnya seperti apa, traffic seperti apa. Kadang-kadang things like that bisa membuat kita lebih grounded aja sih. Kadang kalau kita misalnya ya, orang misalnya lari dari kenyataan dengan scrolling gitu. And you start living in other people's reality gitu. Itu adalah kenyataannya orang lain dan mungkin itu bukan kenyataan. Itu fantasi orang yang mereka buat seakan-akan itu real gitu. When you run, everything's real. Kemampuan lo selagi payah-payahnya pun you know it's you. You know. Nah, Yeah. So it's good. It's a good way to ground yourself. Oke, yang penting kita berada berarti di emang kenyataan kita sendiri ya. Oke, thank you so much kalau gitu Mas Yasha. It's been pleasure to talk to you. Dan mungkin terakhir, anything to add? Something to promote mungkin dari lu nya Oh, atau yes, of ada course. Runners community, everything. Jadi kalau misalnya belum ada komunitas, Indo Runners adalah komunitas yang sudah established sudah lebih dari 17 tahun di Indonesia dan kita ada di lebih dari 80 chapter di seluruh Indonesia. Jadi find your local Indo Runners chapter. Lalu kalau misalnya mau lari dari apapun, ya kita bisa lari dari kenyataan dulu dengan lari. Lalu this is the best time to start running kalau lo belum lari karena run maxing is at the peak di Indonesia saat ini. Dan mungkin sedikit promo juga ya. Boleh, Boleh ya? boleh. So I'm writing a book, Dana. Really? Wow, what book? The book itself is called Lari dari Kenyataan. Oh. Jadi it's like me making peace with that phrase bahwa there's truth to that. Jadi ya ini bukan buku untuk menganjurkan orang untuk lari. Ya fakta-faktanya aja what's going on. I think it's ya ini kontribusi terhadap perkembangan dunia lari saat ini dan trying to document this point in time sebuah keberhasilan kita semua. Semua teman-teman dari masa lampau, dari masa sebelum adanya Indo Runners, saat udah ada Indo Runners dan juga apa yang akan what comes next gitu. Bahwa at this point lari udah jadi begini ya, I'm trying to be document that into a book aja sih. Jadi at this point of time ada si buku ini yang encapsulates all my experience, ups and downs dan just to keep things grounded aja gitu. Bahwa yes ini running is a thing. Tapi realitanya ya inilah. Udah rilis bukunya? This year. This year? Nanti sekarang bulan Juni. Oke, please inform me. Please, ntar bakal ngebeli. Gue baca. Oke, and kalau gitu that wraps it for today. Thank you so much Mas Yasha, banyak banget emang yang kita hari ini dengerin, kita pelajari lari dari kenyataan yang ternyata frasa yang saya sering dengar sampai sekarang. Mas Yasha juga dulu agak-agak gimana sama frasa itu, tapi ternyata there's some truth to that ya. And anyway, thank you so much juga buat Dashers yang udah nonton podcast hari ini. And kalau gitu see you at the next episode. Gue Danar Kalingga. Saya Yasha Hatap. And I'll see you guys at the next episode. Bye-bye.